Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil alal ghabir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa bilhamdi jadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Abdul Qabail wa hasanul anasir. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya membahas kata mutiara kitab hikam yang ke-28. Ma'arodat himmatu salikin antakifa indama usifalaha illa wanadadhu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka wala tabarrajat dawahirul makunati illa wanadadhu haqaikuha innama nahnu fitnatung fala takfur. Himmah seorang pejalan yang menuju jalan Allah itu akan menuntunnya di depannya jika mukasyafah terbuka hikmah dari Allah atau ada keajaiban luar biasa pada dirinya yang dibukakan pada dirinya, maka hawatiful hakikat, alam yang makom ada di atasnya yang menuntunnya, dia akan menyatakan dengan pembicaraan seperti ini, janganlah engkau terlena dengan sesuatu yang telah kau alami ini, dan sesungguhnya apa yang telah kau alami itu fitnah, maka jangan engkau menjadi kufur. Himmah salik di sini ada kekuatan yang membangkitkan dia ke perjalanannya menuju Allah. Wukufa ala syai' ma'asy' yaitu i'tiqaduha an ma wasalat ilaihi wa huwa al-ghayah au fi kifayah. Itu keyakinan dia bahwasanya dia telah cukup berada di suatu makom atau sudah pada makom itu notok selesai. Tabarruj syai' itu kejelasan dalam hal dia. Zawahirul makunat yaitu sesuatu yang terlihat di panca indera atau hikmah. Watazinuha yaitu kejadian luar biasa, kejadian itu mengikuti hikmah. Aqaiuha di sini adalah nur batin, yaitu kejelasan makna di dalamnya. Di sini dijelaskan bahwa salik, pejalan di jalan Allah, akan menyaksikan dirinya sendiri bahwasanya dia telah berjalan di makom tertentu. Dia jika menyaksikan dirinya karena Allah, maka itu disebut salik majdub. Dan jika dia menyaksikannya dengan dirinya sendiri, itu dinamakan salik saja. Dan makom ini yang dia lewati ada 3 hal. Pertama, fana fil af'al. Yang kedua, fana fil sifat. Yang ketiga, fana fil dzat.
Istilah lain nol. Nol. Fana itu rusak. Fil af'al, segala perbuatan dia rusak. Yang ada hanya ia saksikan adalah perbuatan Allah. Fana fi sifat, segala sifat-sifatnya yang terjadi itu adalah tidak bersumber dari dia sendiri. Dia masih menyaksikan, dia terpaksa, sifat-sifat itu hanya dari Allah. Begitu juga fana fil dzat. Atau istilah lain fana fil ismi, fana fil dzat, dan fana fil fana. Nah, fana fil fana ini makom bako kekal. Yaitu ketika sudah sampai makom bako wa ataroki ila mala nihayat akan naik terus ke makom-makom di atasnya sampai tiada hentinya. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitabnya itu, setelah bako ini bisa naik sampai 1000 tingkatan jika dia tidak terpengaruh dengan keanehan yang terjadi. Tatkala dia sudah berada di makom tertentu, mukasyafah bagi salik, rahasia-rahasia tauhid perbuatannya terjadi. Contoh, dia bisa berjalan di atas air. Dia menyaksikan ternyata itu yang bukan dirinya, tapi dia diperjalankan oleh Allah. Wadaka halawatahu wa aradat imahu antakifa ma'adalikal makom. Dan dia merasakan, menikmati enaknya berada di makom situ, nikmatnya berada di makom situ. Dan dia sudah pengen berhenti di tempat itu, maka makom yang berada di atasnya akan menarik dia dan mengatakan, engkau jangan terkecoh pada makom ini, lanjutlah ke tempat setelahnya. Wa yatarokila makom fana fi sifat kasafalahu min syirri tauhid sifat. Dan tatkala dia telah sampai pada makom fana fi sifat, maka begitu juga akan terbuka mukasyafah rahasia tauhid fi sifat. Was tasyarafa alal fana fi dzat wa aradat himmatuhu an taqifa ma'adalikal makom nadatu hawal muhaqiqa al fana fi dzat. Tatkala telah berada di makom syiri tauhid fi sifat, maka makom yang di atasnya fana fi dzat akan menuntun dia. Kalau dia berhenti di situ, janganlah berhenti di sini, naiklah terus engkau. Dan tatkala dia sudah mukasyafah dari rahasia tauhid fi dzat dan himmah menginginkan dia untuk berada di makom tersebut, maka hawatif hakikat, di undang-undang secara hakikat, ada gelombang hakikat yang terbesit dalam hatinya. Rahasia tauhid fi dzat menyatakan dia jangan berhenti di sini, lanjutlah engkau berjalan ke makom yang di atasmu lagi, dan begitu seterusnya. Jadi makom yang berada di atasnya akan membisiki, menarik kepada dia. Jadi gelombangnya akan mengarahkan dia untuk menarik ke makom yang lebih atasnya lagi. Tatkala seorang pejalan di jalan Allah, jelas kejadian-kejadian alam pada dirinya dengan berbeda dengan orang lain, khariqul adah, berbeda dengan adat kebiasaannya,
seperti berjalan di atas air, terbang di udara, air mengikuti dia dimanapun berada, mendung berada di atasnya sehingga gak kepanasan. Dia bisa menarik makanan kalau ingin makan dan lain sebagainya, karomat-karomat yang dohir. Tatkala himah salik pengen berhenti di tempat tersebut karena sudah merasa nikmat di tempat itu, maka hawatiful ma'anil batinah, jadi ada suara batin yang mengingatkan dia, inna ma'nanu fitnatun, kami ini adalah fitnah, ujian bagimu. Apakah engkau telah cukup berada di sini atau engkau menginginkan zat yang memiliki ini semuanya? Maka janganlah kufur dan mengingkari Allah telah mendohir dengan terjadi khawarikul ada, itu menunjukkan tajalinya Allah di situ. Maka lanjutlah cari si pemilik yang menunjukkan keajaiban itu, jangan kau terpukau dengan keajaiban-keajaiban itu. Tafid fisair riwairi wa kullu ma siwallahi ghairu batakhita dzikrahu hisna wa kullu maqamin la takum fihi innahu ijabun fajitasira wastanjidil auna wa mahma tara kullal marati bitujtala alaika faqul anha fa'an mislihal khulna faqul laysani fi ghairida tika matlabun fala suratun tujla wala turfatun tujna. Ini ada Imam Syatari membuat nadom supaya tidak berhenti pada makom keramat. Jadi di keterangannya Imam Ghazali, jika seseorang telah fana lalu masuk ke alam baqo, maka akan timbul kekeramatan. Dan jika berhenti di situ, maka nggak bisa naik ke makom-makom yang lain. Tetapi kalau tidak melirik ke makom itu, dia bisa naik sampai 1000 kali makomnya. Atau istilah sekarang mudah dipahami adalah naik dimensi. Dunia ini sesungguhnya terjadi ada dimensi berlapis-lapis. Jadi bisa ditembus ketika mengetahui jalan dan caranya. Mi'raj itu naik dimensi dari dimensi zahir ke dimensi batin, ke dimensi rohani, dan dimensi rohani pun berlapis-lapis. Maka jika sudah sampai pada makom baqo dan berhenti di situ saja, gak bisa naik. Kalau dia tidak berhenti di situ, maka akan naik terus. Imam Syatari dalam nadomnya seperti ini. Fala taltafid fi sayri ghairi wa kullu ma siwallahi ghairu fatahid dzikrahu hisna wa kullu maqamin la takum fihi innahu ijabun fajida sayra wan tanjidil auna wa ma dara kullal marati bitujtala alaika fakhul anha fa an misliha khulna wa qul laysa li fi ghairi dhati kamatlabu fala suratun tujla wala turfatun tujana. Jadi janganlah engkau menoleh dalam perjalananmu selain kepada Allah. Setiap makom
itu ada hijabnya, maka bersungguh-sungguhlah minta pertolongan Allah. Jika berada di makom itu dan engkau akan melihat wujud dari mutajalinya Allah berupa karomah yang terjadi keajaiban luar biasa, jangan menoleh di situ, jangan terlena di situ. Tujuanmu bukan di situ, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, hanya engkaulah yang kutuju ya Allah, dan hanya engkaulah, kepada Allah engkaulah aku mencari ridhomu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahi hadillah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.